kelompok 7 akan membahas tentang siklus perolehan dan pembiayaan, di mana yang kami bahas adalah tentang akun liabilitas jangka panjang. Baiklah, saya akan menjelaskan apakah itu siklus pembiayaan. Siklus pembiayaan itu adalah berkaitan dengan siklus pengeluaran, berkaitan dengan pengeluaran kas untuk membayar suatu beban obligasi, penarikan obligasi, membeli pembayaran dividen tunai, dan juga membeli saham treasury. Baiklah, di dalam siklus pembiayaan itu ada dua transaksi. Yang pertama, ada transaksi hutang jangka panjang atau yang kita sebut dengan liabilitas jangka panjang, dan yang kedua adalah transaksi ekuitas pada saham. Namun di sini kami akan menjelaskan tentang transaksi liabilitas jangka panjang saja yang akan dijelaskan oleh Skivo Poppy Prismadia. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Wironisa. Itu ada akun yang berkaitan dengan siklus pembiayaan. Yang pertama ada WSR, obligasi, hipotek, utang pinjaman, premi obligasi, hutang obligasi, beban bunga, kerugian dan keuntungan penarikan obligasi. Yang selanjutnya itu ada fungsi dan pengendalian yang berkaitan. Yang pertama ada mengotorisasi obligasi dan modal saham. Yang kedua itu ada penerbitan obligasi dan modal saham. Yang ketiga membayar obligasi dan rekuisisi obligasi serta modal saham. Yang terakhir itu pencatatan transaksi dan pembiayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiza Tianti. Perkenalkan, nama saya Faiza Rianti dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Skip Poppy. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pengujian dari substantif yang mungkin untuk diaksesi hutang jangka panjang. Yang pertama itu adalah prosedur awalnya, itu mendapatkan pemahaman tentang bisnis interupsi. Yang kedua, mendapatkan atau dimelaksanakan prosedur awal atas saldo atau catatan hutang jangka panjang yang akan pengujian substansinya lebih lanjut. Yang kedua itu adalah prosedur analisis, dan ada dua macam, yaitu menghitung rasio, yang kedua menganalisis rasio. Yang ketiga itu ada pengujian dari rincian transaksi, itu memflowching ayat jurnal yang dalam akun catatan hutang jangka panjang dan akun-akun laporan laba rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fidera akan melanjutkan presentasi dari Faiza Hakianti mengenai liabilitas jangka panjang. Nah, di sini ada pengujian rincian saldo, yang dimana dalam pengujian rincian saldo tersebut kita harus memperhatikan hal-hal yang harus kita lakukan dalam merinci saldo tersebut. Yang pertama yaitu ada yang namanya mereview otorisasi dalam kontrak hutang jangka panjang tersebut. Nah, yang kedua di sini ada yang namanya mengkonfirmasikan kembali hutang tersebut dari peminjam dan perwakilan obligasi. Nah, yang ketiga yaitu menghitung kembali beban bunganya. Baiklah, yang terakhir ada yang namanya penyajian pengungkapan. Dalam penyajian pengungkapan ini laporan dapat dibandingkan dengan GAAP. Nah, langkahnya yang pertama itu menentukan bahwa saldo hutang jangka panjang tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan penyajian keuangan tersebut. Nah, yang kedua itu ada menentukan kelayakan pengungkapan. Apakah pengungkapan tersebut telah sesuai dengan syarat, komitmen, perjanjian, dan ketentuan yang berkaitan dengan hutang jangka panjang tersebut. Nah, sekian dari presentasi yang kami berikan. Nah, itulah penjelasan dari kelompok 7. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami materi penjelasan dari kelompok kami.